Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nurjana, kelas C2 dengan nomor stambuk F2019-01063. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Farmakologi 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi anti kanker. Adapun isi pembahasannya, yang pertama ada definisi anti kanker, kemudian yang kedua ada mekanisme kerja dari obat-obat anti kanker, kemudian yang ketiga ada jenis-jenis kanker, kemudian yang keempat ada obat-obat anti kanker. Yang pertama di sini ada definisi anti kanker. Kanker merupakan salah satu jenis penyakit tidak menular yang masih menjadi penyebab kematian terbesar di dunia. Penyakit ini ditandai dengan adanya pertumbuhan pada sel tubuh yang tidak terkendali, yang dapat merusak sel dan jaringan di sekitarnya. Bahkan, sering berakhir dengan kematian. Penyakit ini dapat terjadi pada semua usia. Insiden terjadinya kanker meningkat secara proporsional dengan bertambahnya usia. Anti kanker atau yang sering disebut obat sitostatika merupakan suatu obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mekanisme proliferasi sel kanker. Obat ini bersifat toksik bagi sel kanker itu sendiri maupun sel normal yang proliferasinya cepat, khususnya sel pada sumsum tulang belakang, sel pada epitel gastrointestinal, dan sel folikel rambut. Terapi anti kanker dapat diberikan secara peroral atau secara parenteral. Dengan adanya obat anti kanker diharapkan memiliki toksisitas selektif, artinya hanya menghancurkan sel kanker tanpa harus merusak jaringan normal di sekitarnya. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis kanker. Jenis-jenis kanker terbagi atas 5. Yang pertama ada karsinoma. Karsinoma adalah kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar, dan kerangka tubuh. Contohnya kanker pada lapisan lambung disebut karsinoma. Karsinoma menyerang organ atau kelenjar yang menghasilkan dan mengeluarkan sesuatu, seperti payudara yang menghasilkan susu. Karsinoma adalah jenis kanker paling umum ditemui pada 80% sampai 90% kasus kanker. Kemudian yang kedua ada leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah kanker pada sumsum tulang yang menghambat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah putih berguna untuk mengatasi infeksi. Sel darah merah diperlukan untuk mencegah kekurangan darah atau anemia. Trombosit menjaga tubuh agar tidak mudah memar dan berdarah. Kemudian yang ketiga ada limfoma. Limfoma adalah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening atau kelenjar sistem limpa, yang fungsinya menghasilkan sel darah putih dan membersihkan cairan tubuh, atau dari organ seperti payudara dan otak. Limfoma dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada limfoma Hodgkin dan yang kedua ada limfoma non-Hodgkin. Kemudian yang keempat ada myeloma. Myeloma berkembang dalam sel plasma sumsum tulang. Pada kasus tertentu, sel myeloma berkumpul pada satu tulang dan membentuk tumor tunggal yang disebut plasmasitoma. Namun, pada kasus lain, sel myeloma menyebar pada beberapa bagian tulang, membentuk banyak tumor tulang. Kanker ini disebut myeloma ganda. Kemudian yang terakhir ada sarkoma. Sarkoma adalah tumor ganas yang tumbuh pada jaringan ikat atau penyambung seperti tulang rawan, lemak, otot, tendon, dan tulang. Kanker ini biasanya terjadi pada orang dewasa muda. Contohnya yaitu seperti sarkoma, yaitu osteosarkoma pada tulang dan kondrosarkoma pada tulang rawan. Kemudian selanjutnya pada mekanisme kerja obat anti kanker. Yang pertama, menghambat sintesis DNA atau hambatan dihidropolik asid reduktase, hambatan basa purin dan pirimidin. Kemudian yang kedua ada merusak DNA atau merusak nukleik asid. Kemudian yang ketiga ada antimitosis atau alkaloid
Kemudian yang keempat ada rekayasa genetik atau inhibisi faktor pertumbuhan. Kemudian pada obat-obat anti kanker. Obat anti kanker pada grup 1 ada chlorambucil, cyclophosphamide, etoposide, melphalan, thioteva, tamoxifen atau keterangannya kemungkinan terhadap manusia. Kemudian pada grup 2A, obat anti kankernya yaitu ada doxorubicin, azacitidin, procarbazin, teniposid. Keterangannya adalah kemungkinan besar karsinogenik terhadap manusia. Kemudian ada grup 2B, obat anti kankernya yaitu dacarbazine, daunorubicin, mitomycin, mitoxantron, dan streptozocin. Keterangannya kemungkinan karsinogenik terhadap manusia. Kemudian ada grup 3 dengan obat anti kankernya yaitu chloroxifen, fluororacil, ifosfamid, mercaptopurin, metarotrexat, dan yang terakhir ada toramifen. Keterangannya yaitu tidak diklasifikasikan karsinogenik pada manusia. Kemudian, di sini ada gambar sel kanker dan cara kerjanya, yang dimana ilustrasi sel kanker yang membelah diri yang dipicu oleh zat karsinogen. Yang dimana zat karsinogen dapat menyebabkan kanker dengan mengubah metabolisme sel atau merusak DNA sel secara langsung, serta menyebabkan mutasi sel yang akan mengganggu proses biologis normal dalam tubuh. Bentuk dari zat karsinogen ini banyak ragamnya. Ada mulai dari zat-zat yang ada di udara, produk yang Anda gunakan, atau bahkan bahan kimia yang terkandung dalam makanan dan minuman. Kemudian, cara kerja dari karsinogenik adalah dengan merusak DNA secara langsung, sehingga menyebabkan mutasi. Kondisi tersebut akan mengganggu proses normal pembentukan sel, sehingga sel-sel membelah lebih cepat atau bahkan meningkatkan kemungkinan perubahan DNA. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi anti kanker. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.